Baik, selamat sore Pak Dr. Bernardus Baratdaya, pakar hukum, dan juga Pak John Kadis, selaku advokat. Kita hari ini akan membahas tentang kasus yang banyak menyita perhatian beberapa waktu terakhir sejak bulan Juli sampai saat ini belum selesai. Bahkan membias kemana-mana kasusnya. Yang kita lihat saat ini diawali dengan polisi tembak polisi, sekarang sudah sampai pada advokat lapor advokat. Ya, kita memberikan kesempatan kepada Dr. Bernardus Baratdaya untuk memberikan pandangannya, ada apa dengan penegakan hukum kita. Silakan dokter. Ya, baik. Terima kasih Pak Ari, Pak John, dan teman-teman yang sempat hadir di Zoom ini ya. Saya kira kita punya pandangan yang sama bahwa kasus itu memang menjadi pintu masuk sebenarnya untuk membongkar begitu banyak hal yang selama ini menjadi misteri dan sulit dibuka ke publik. Saya kira yang paling pembunuhan berencana yang saat ini juga memang sedang dipolemikan oleh publik. Tapi yang paling penting menurut saya adalah indikasi ya atau dugaan ada yang melibatkan oknum-oknum kepolisian. Dan saya kira skema dinasti Sambo itu seperti yang digembor-gemborkan di publik itu juga harus menjadi perhatian publik. Kita ingin supaya praktik di Indonesia, terutama judi, itu harus juga dibongkar oleh Sigit sebagai pimpinan Polri saat ini. Dan saya kira publik harus berkepentingan untuk mendorong pimpinan Polri untuk mengusut kasus-kasus yang selama ini menjadi perbincangan publik. 303 ya, perjudian ini memang sebuah skandal, dan saya pikir mengapa kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Sambo CS ini kemudian mengalami hambatan-hambatan. Kepolisian sendiri berusaha untuk membuat skenario agar Sambo dan kawan-kawan ini mendapat hukuman yang ringan. Bahkan ada upaya juga untuk menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. Sampai hari ini keterangan dari salah satu tersangka, istri Ferdi Sambo, Bu Putri, juga masih perlu untuk dilakukan pendalaman. Saya kira per hari ini beliau juga sudah sudah diminta keterangan kembali, bahkan dengan tes kebohongan segala macam. Jujur memberikan keterangan supaya tidak berbelit-belit dan tidak menimbulkan polemik yang berkembang liar di masyarakat. Nah, saya percaya logika yang coba dibangun berdasarkan yang dibangun oleh Deolipa. Perkiraan Deolipa bagaimana yang dia rujuk juga dari keterangan mantan kliennya, bahwa di seputar pembunuhan itu justru Ibu Putri dan Kuat Maruf itu yang berpotensi untuk melakukan perselingkuhan atau apapun namanya, affair antara keduanya. Dan sangat boleh jadi logika itu yang juga memang kita memang tidak bisa percaya begitu saja. Jadi memang ini perlu pembuktian. Tapi bahwa di situ kan masih ada dua alur pendapat yang besar. Apakah Bu Putri selingkuh dengan Joshua almarhum, ataukah Ibu Putri berselingkuh atau punya hubungan dari logika ini saja ya. Saya lebih percaya apa yang dikatakan oleh salah satu tersangka ya, Eliezer, melalui kuasa hukumnya Deolipa yang sekarang tidak lagi menjadi kuasa hukum dia. Justru yang itu antara Putri dan Maruf.
yang kemudian Joshua ini kebetulan sepertinya menangkap bahwa ada rahasia oleh keduanya. Lalu kemudian ketika diketahui orang lain, maka orang lain ini yang kemudian dihabisi. Kira-kira begitu. Tapi sekali lagi ini kan baru dugaan ya. Belum tentu juga keterangan dari Eliezer itu betul, makanya perlu diuji. Tapi Bapak, menurut saya publik jangan terpukul dengan itu. Kepolisian ini kan sengaja untuk apa namanya mengalihkan dari 303 juga 303 perjudian ini ke ini apa namanya ke pembunuhan berencana di sekitar di Sambo gitu. Menurut saya begini, jauh yang lebih penting lagi ya, bagaimana publik mendorong kepolisian agar skandal yang dilakukan oleh oknum-oknum di kepolisian ini harus dibongkar, terutama tentang mafia perjudian. Ini kasus besar yang korbannya itu juga orang-orang sipil. Nah, karena itu orang-orang yang ada di Polri saat ini juga memang harus dipisahkan ya. Kapolri sebagai pimpinan mesti bisa membuat moving aktor. Kira-kira polisi mana yang diberi kepercayaan untuk melakukan pengusutan yang justru menjadi bagian dari masalah seperti yang ada dalam skema kerajaan Sambo itu, jangan sampai mereka-mereka ini yang ditunjuk untuk menjadi penyidik dalam kasus ini tidak berhasil. Saya kira terlalu banyak polisi yang bersih. Dan karena itu Kapolri harus cerdas untuk memilih kira-kira polisi-polisi mana yang tidak boleh dilibatkan dalam kasus ini dan polisi mana yang diberi kepercayaan besar untuk melakukan penyelidikan. Sehingga dengan begitu kita harapkan semua penyidik yang terlibat itu benar-benar penyidik yang tidak ada hubungan sangkut paut dengan isu perjudian, tidak ada sangkut paut dengan kasus pembunuhan berencana dan seterusnya. Sehingga dengan begitu mereka akan bisa masuk lebih dalam lagi, menggali lebih jauh lagi dalam rangka membersihkan kepolisian. Kita semua berkewajiban untuk apa namanya membuat institusi kepolisian kita ini benar-benar dapat publik itu kan sangat rendah terhadap kepolisian. Nah, karena itu kita berkepentingan negara ini tidak akan bisa tegak kalau kepolisiannya hancur. Karena itu jangan sampai kita ikut arus juga untuk menghancurkan Polri gitu. Karena itu dalam kasus ini kita harap supaya menjadi pintu masuk bagi kita dan terutama bagi Polri sendiri untuk memperbaiki dirinya. Melalui pengungkapan kasus ini dengan baik, kemudian tidak memakan waktu terlalu lama. Ini kan kasus simpel sebenarnya, pembunuhan berencana ini simpel sekali. Tidak sekian menjadi rumit adalah ketika di dalam hal ini apa yang kemarin menjadi pembicaraan publik yaitu indikasi pelanggaran hukum ya 303 di KUHP yaitu perjudian. Nah, mungkin skandal inilah yang menyebabkan kasus ini kemudian apa namanya dibuat rumit supaya ya oknum yang terlibat di perjudian itu kemudian terhindar dari hukuman dan karena kalau kita lihat skema itu memang ada begitu banyak polisi yang nanti harus apa namanya harus terlibat ya. Nah karena itu kan mereka saling berkepentingan untuk melindungi satu dengan yang lain. Sebab begitu satunya dibuka maka yang lain juga akan membuka. Yang diskeneriokan oleh polisi menurut saya. Dan karena itu polisi-polisi yang baik ini harus juga tampil sebagai orang yang berani untuk melakukan perubahan-perubahan signifikan di tubuh Polri. Dengan begitu maka Polri akan bisa dikembalikan lagi kepada Polri yang sebenarnya. Polri yang menjadi pengayom masyarakat, ya, yang menjadi suri teladan bagi publik untuk taat hukum. Mungkin itu dulu pertama, Om Ari. Iya, yang menjadi pertanyaan publik, Dokter, awalnya dilaporkan yaitu kasus pembunuhan oleh keluarga Joshua melalui pengacaranya. Tapi sampai saat ini malah melebar. Justru disitulah masyarakat mulai hilang kepercayaannya terhadap penegakan hukum di negara kita. Sebenarnya harus diselesaikan dulu kasus ini, kasus pembunuhan berencananya. Itu yang diinginkan oleh kebanyakan masyarakat. Sedangkan persoalan kasus lain seperti perjudian itu menurut masyarakat itu adalah hal lain, Dokter. Yang masyarakat lihat sekarang betul. Kasus ini akan hilang nanti.
Tidak akan hilang. Begini, karena publik ini sekarang perhatian publik itu tertuju kepada kepolisian sekarang ini. Saya kira kalau ada polisi yang coba itu tidak akan pernah berhasil. Mata publik itu tertuju pada publik akan terus membongkar satu persatu, gitu. Nah, karena itu menurut saya jangan kasus pembunuhan ini sebenarnya itu akan pasti sampai pada satu titik di mana clear. Nah, tapi yang jauh lebih penting dari situ adalah gunakan kasus ini juga untuk membongkar kasus perjudian itu, karena ini real terjadi. Skema itu tidak akan datang dari langit. Skema itu pasti dikeluarkan oleh orang-orang polisi yang benar, polisi-polisi yang terlibat di dalam. Itu harus mengangkat sebagai pintu masuk untuk memperbaiki Polri gitu. Nah, tarik menarik kasus Sambo, kasus pembunuhan itu kan juga berkaitan dengan berkaitan dengan isu tentang perjudian. Kalau tidak ada isu perjudian yang juga turut di mungkin kasus pembunuhan ini mungkin lebih mudah dan sekarang mungkin sudah selesai. Tapi ketika pelakunya itu sama, pelaku pembunuhan berencana kan Ferry Sambo. Kemudian diduga bahwa kerajaan Sambo ini dalam kaitannya dengan perjudian ini juga bertitik pusat pada seorang Ferry Sambo. Nah, ketika pelakunya satu, ya, Ferry Sambo, maka memang dua kasus ini kemudian berjalan beriringan gitu. Antara kasus pembunuhan berencana yang kita duga pelaku utamanya adalah Ferry Sambo dan kasus percobaan 303 yang dibocorkan ke publik oleh orang-orang kepolisian juga gitu. Nah, saya pikir kan sampai hari ini Kapolri belum pernah memberikan bantahan bahwa skema kerajaan-kerajaan segala macam itu tidak dikeluarkan oleh orang Polri. Tidak ada penjelasan, tidak ada klarifikasi, dan kita bisa menduga bahwa skenario itu memang dibocorkan. Ya supaya publik juga memberi perhatian kepada kasus itu bahwa ada indikasi perjudian di dalam tubuh Polri. Walaupun itu bukan institusi tapi oknum-oknum. Tetapi kan juga semua orang tahu bahwa praktik-praktik mengumbar tadi bukan hanya kepolisian sebenarnya, tapi juga di penegak hukum yang lain gitu terjadi. Nah, sekarang ini fokus perhatian kita kepada kepolisian. Saya kira dua kasus ini harus beriringan gitu. Kasus pembunuhan dan juga kasus perjudian. Mengapa? Kasus perjudian itu merugikan banyak orang, publik, ya. Mereka-mereka yang judi online segala macam itu menyedot triliunan rupiah uang dari masyarakat. Sedangkan kasus pembunuhan yang merugikan tidak banyak orang kan, ya keluarga korban dan seterusnya. Sedangkan judi ini kan melibatkan sipil juga segala macam. Kemudian melibatkan pengusaha segala macam, melibatkan teknologi karena di situ ada aplikasi yang membodohi masyarakat dan kemudian merugikan masyarakat gitu. Karena itu menurut saya biarlah kasus ini lambat selesainya, tetapi sekalian aja biar kita lambat, tetapi kita memboyong semua persoalan ini agar polisi benar-benar clean gitu, benar-benar bersih. Daripada kita cepat selesai, tapi kemudian kita lupa untuk membongkar kasus-kasus yang lain. Itu Omar. John, masyarakat ini terutama keluarga Joshua itu masih menunggu sampai sekarang. Yang terjadi, yang kita lihat ini malah menjadi panggung buat para advokat untuk ya kelihatannya mempromosikan dirinya atau seperti apa, atau ke advokat-advokat kita ini ada disusupi oleh kepentingan tertentu untuk menghalang-halangi. Jangan-jangan bukan hanya polisi yang menghalang-halangi proses hukum ini, kelihatannya advokat, karena sampai yang terakhir ini ada advokat melaporkan advokat juga. Ya, gimana Pak John? Ya, oke. Jadi kalau saya melihat ya secara mudahnya ya, peristiwa ini boleh dibilang sebuah drama. Pelakon-pelakonnya adalah ada jenderal, ada brigadir, ada apa-apa lagi lah dan semua-semua. Tetapi yang saya melihatnya ini adalah substansi pokok dari persoalan. Pertama-tama yang kita harus lihat bahwa negara ini sedang bertumbuh dan berkembang dan boleh dibilang sekarang sudah selevel di dalam negara-negara G20. Jadi ini negara besar loh. Oleh karena itu kualitas sebuah negara juga ditentukan oleh semua aparat-aparat atau
ya semua bagian di dalam negara ini. Dan salah satunya adalah Polri. Nah, kita selama ini bertumbuh dan berkembang, kita tidak tahu ternyata ada bobrok di dalam Polri. Nah, saya tidak mau mengatakan bahwa sebetulnya Polri selama ini berjalan dalam kesemua. Mungkin ada hal-hal itu di dalam sana yang mereka tidak berani untuk membongkarnya. Karena ada semacam ketakutan besar. Nah, kalau kita melihat dari sisi lain, ya kita kan negara yang berketuhanan yang Maha Esa ya, negara yang bertuhan, kita juga melihat bahwa ketika manusia di Indonesia tidak bisa mengatasi lagi persoalan-persoalan di dalam tubuh aparat penegak hukum, terlihat bahwa Tuhan punya cara yang jauh lebih hebat dan lebih luar biasa. Nah, saya tidak mau mengatakan bahwa kita terima kasih atas peristiwa ini, tetapi inilah cara Tuhan yang terbaik, di mana akhirnya terbongkar semuanya. Nah, disitulah baru orang mata terbuka dan melihat semua apa yang terjadi di dalam tubuh Polri ini. Nah, hal lain yang harus kita lihat bahwa di dalam menyelesaikan masalah ini yang dulu tidak mampu oleh manusia Indonesia untuk mengatasinya, maka yang kita harapkan sekarang adalah munculnya aparat Polri yang benar-benar mau membawa kembali Polri ini ke jalan yang benar, mau membawa kembali sebagai aparat penegak hukum. Dan itu yang kita lihat sekarang kan yang terjadi. Nah, poin yang terpenting di sini, saya tidak begitu tertarik kepada motif ya, Pak Dus ya. Saya lebih tertarik kepada substansi. Substansinya itu adalah pembunuhan berencana. Merencanakan sebuah pembunuhan. Dan itu ada hukumannya. Pasal 340 KUHP ya. Di sisi lain, ada juga disebut di pasal 338 itu pembunuhannya biasa-biasa saja. Yang maksimum hukumannya 15 tahun. Tetapi yang ada ini adalah pembunuhan berencana. Apapun motifnya, tidak peduli motifnya, tetapi sampai terjadi pembunuhan ini, itu karena direncanakan sebelumnya. Dan itu sudah terbukti di dalam informasi yang kita dengar selama ini. Nah, ada satu hal yang mungkin dipikirkan oleh para ahli hukum pidana menurut saya, adalah ini Pak Dus, bahwa selain pembunuhan berencana adalah mungkin perlu disisipin satu pasal lagi yang lebih daripada itu, yaitu seorang pejabat, seorang atasan yang merencanakan pembunuhan anak buahnya, itu juga mungkin perlu dimasukkan dalam KUHP, sehingga lebih memberatkan lagi yang bersangkutan. Karena yang terjadi di dalam tubuh Polri maupun di TNI misalnya ya, itu kan di situ apa kata Bapak, apa kata atasan, anak buah harus menjalankan perintah apapun. Nah, kalau perintah itu adalah tentang pembunuhan, lah itu bagaimana? Ya, saya pikir tidak hanya pembunuhan berencana. Saya sarankan kepada Polri ya, atau kepada para ahli hukum kita ya, para dosen, para profesor di universitas kita yang ternama atau dimanapun, ya harus masukkan lagi satu pasal bahwa di dalam status seseorang sebagai atasan terhadap anak buah melakukan perencanaan pembunuhan, itu harus ada satu pasal lagi yang untuk bisa memberatkan yang bersangkutan. Nah, di sisi ini saya melihat bahwa substansi dari perkara ini sekarang adalah pembunuhan berencana. Malah saya lebih cepat untuk dilakukan pengadilannya, hukumannya, dan saya setuju kalau hukuman mati. Sebelum dilakukan hukuman mati, ya ada beri tenggang waktu dulu untuk yang perkara sayap-sayapnya. Ya saya pikir itu tentang perjudian itu sayap-sayapnya. Ya tentang ada motif-motif lain itu sayap-sayapnya. Setelah selesai itu semua, masuklah dia di hadapan regu tembak, dor, selesai. Nah, itu yang saya mau sampaikan ya. Kemudian, ini Pak Dus, yang saya perhatikan, sekarang ini antara advokat, antara lawyer-lawyer masing pihak, saling lapor-melapor, saya pikir ini kacang-kacangan. Melempar kulitnya, ambil isinya, apa dan segala macam, tanpa melihat nasi sepiring ini sebagai substansinya. Jadi orang sepertinya ada satu hal yang untuk bisa membelokkan ini dari substansi. Orang membicarakan berlama-lama soal motif, soal ibu PC, soal pembantu, soal sopir, soal terlalu lama-lama di situ menurut saya. Nah, tidak usah lama-lama di situ. Yang diambil adalah pembunuhan berencana
serapi-rapinya, belum lagi dia menghilangkan barang bukti, belum lagi dia membersihkan TKP dan lain-lain sebagainya. Itu hal-hal itu saja yang perlu dimasukkan di dalam dan itu cepat diputuskan. Ya, itu menurut saya. Setelah itu nanti baru urus perjudian. Ya, itu. Kemudian yang terakhir yang mau Halo, sampaikan. Ya. Pak Don, Pak Ari. Iya, silakan. Ya, sesuai dengan KUHP kita, hanya ada dua untuk Sambo CS. Satu, hukuman mati. Yang kedua, hukuman penjara maksimum. Hukuman penjara maksimum itu 20 tahun, kemudian hukuman mati. Nah, saya sendiri tidak setuju terhadap hukuman mati, karena logikanya apa ya, kita tidak punya hak untuk mencabut nyawa orang. Jadi saya percaya dengan itu. Nah, karena itu tentang pasal hukuman mati sebetulnya saya tidak saya tidak setuju gitu. Dan saya ingin supaya kepada Sambo jangan pakai hukuman mati. Itu tidak menguntungkan. Yang menguntungkan kita adalah beri dia hukuman maksimal 20 tahun penjara. Karena Sambo ini diperlukan. Dari Sambo lah sebenarnya kita bisa mengusut berbagai kasus-kasus yang lain. Bukan hanya soal pembunuhan berencana, tapi terutama soal perjudian. Juga soal tabiat-tabiat buruk yang ada di dalam Polri. Saya pikir Sambo ini penting gitu. Penting kita hidupkan Sambo. Jangan menuntut supaya Sambo harus dihukuman mati, karena itu tidak ada guna kalau dia mati. Mending Sambo ini kita jadikan sebagai orang-orang kepolisian yang akan bisa membongkar kasus-kasus dari tubuh Polri. Nah, hukuman maksimal lah yang sebenarnya saya inginkan dari Sambo gitu, bukan hukuman mati gitu. Satu. Yang kedua, saya tidak ingin supaya kasus ini lekas untuk dieksekusi. Nah, karena itu kita bersyukur kejaksaan masih menolak memberikan status P19 kepada BAP polisi. Artinya belum lengkap. Kejaksaan itu cepat-cepat mem-P21-kan kasus ini. Karena kasus ini terus bergulir gitu. Jangan sampai kalau kita ingin cepat-cepat, nanti ada kebenaran-kebenaran yang belum tergali. Nah, karena itu kasus ini tidak boleh didorong untuk lekas segera selesai. Karena masih banyak hal yang disembunyikan. Biarkan ini terbuka dulu. Biarkan publik mengorek kasus ini sampai sedalam-dalamnya. Sampai kebenaran yang hakiki yang sebenarnya itu bisa terungkap. Sebab ada upaya untuk melekaskan kasus ini diproses gitu. Itu artinya kalau kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan, memang nanti di pengadilan pasti akan sidang terbuka, itu pasti. Nah, tetapi kan sidang pengadilan itu tidak bisa membahas banyak hal. Yang diungkap dalam persidangan, fakta-fakta persidangan itu adalah seputar rujukannya adalah BAP dan dakwaan jaksa. Tidak mungkin di luar itu. Hakim tidak mungkin bertanya hal-hal yang di luar daripada apa yang disantumkan dalam BAP oleh kepolisian dan yang disantumkan oleh dakwaan oleh jaksa JPU. Itu tidak mungkin di luar itu. Padahal kita ingin banyak hal yang harus dibongkar gitu. Karena itu saya ingin supaya kasus ini jangan cepat-cepat kita dorong supaya harus dieksekusi. Karena nanti kebenaran yang lain itu akan tetap tersembunyi gitu. Biarkanlah kasus ini tetap berjalan lambat. Dengan begitu maka kebenaran yang paling benar itu bisa terungkap semua gitu. Hal-hal yang selama ini disembunyikan akan bisa terbongkar. Ini kan saya tidak bisa bayangkan kalau kasus ini kemarin begitu lekas dia Pak. Itu kita bisa salah semua karena ternyata ada kebenaran yang lain. Hari ini mantan pembantunya sudah mulai ngomong. Sudah mulai membuka pelan-pelan. Ternyata ada kebiasaan FS yang buruk gitu. Bagaimana ada anaknya, istrinya, kemudian ternyata ya jangan-jangan ada kasus sebelumnya selain korban Joshua masih ada korban-korban lain sebelumnya. Jangan-jangan karena di rumah belakang itu katanya ada pintu rahasia dan di situ tempat penyiksaan orang dan seterusnya. Tidak hanya demikian pun juga yang dialami Joshua. Nah ini kan harus ditelusuri benar atau tidak dari keterangan Susi. Iya. Sudah benar gitu. Biarkanlah ini terus digali oleh publik dari sudut-sudut ya, itu harus dilihat semua sehingga biarkanlah kebenaran ini bisa terungkap semua ke publik itu. Jadi menurut saya tidak perlu cepat, biar lambat asal semuanya terungkap.
Itu kalau Tapi saya bagaimana saja. dengan keluarga Joshua? Nanti dianggapnya Joshua sebagai tumbal untuk sebuah kepentingan yang lebih besar itu. Ya, Tidak ada masalah. Ini kepastian hukum bagi apa itu kan kita sama-sama begini ya. Saya kira justru Joshua kalau beliau almarhum dengar, pasti Joshua juga berkepentingan supaya semua kebobrokan yang ada di dalam harus dibongkar. Saya kira Joshua itu juga mengatakan begitu. Saya pikir ya. Mengapa? Karena ada sesuatu yang banyak apa namanya, ada sesuatu yang tersembunyi dan karena itu perlu diungkap. Joshua tidak mungkin bisa memberikan testimoni. Ya, Oke, ya, alam ya. Karena ya. itu melalui pengacara, melalui siapapun yang peduli terhadap kasus ini, kiranya terus membongkar apa-apa yang selama ini disembunyikan. Mungkin itu, Mari. Ya, ya, Pak John, langsung. oke, saya nyambung ya, saya nyambung saja ya. Negara kita ini masih menganut sistem hukuman mati. Itu masih ada di dalam pasalnya. Ada pilihan lain seperti yang disampaikan tadi. Nah, kalau pasal itu tidak ada, maka tentu tidak ada hukuman mati. Nah, tetapi pasal itu masih ada. Nah, sekarang tinggal dilaksanakan atau tidak. Saya pun secara pribadi saya tidak setuju, Pak Dus, hukuman mati, karena kalau itu dikaitkan dengan Tuhan, itu Tuhan punya hak. Tetapi dalam diskusi sehari-hari orang juga berbicara, Ferdi Sambo dia mencabut nyawa dari Yosua seenaknya. Belum lagi yang lain-lain yang dibilang oleh Susi itu di kamar belakang itu seenaknya. Nah, dia melakukan itu tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Dia betul-betul melanggar. Nah, sekarang kalau polisi mau melakukan pengadilan menjatuhkan hukuman mati, memang ada dasarnya. KUHP ada dasarnya. Kemudian nanti ada eksekusinya hukuman mati, kan begitu. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah sebelum dilakukan eksekusi mati itu, bereskan dulu semua hal-hal yang ada, seperti yang tadi dikatakan itu. Tetapi jatuhkan dulu putusan hukuman mati untuk yang bersangkutan. Tidak bisa, kalau menurut saya, tidak bisa kita usulkan ke Polri. Bolehlah itu ruang diskusi kita usulkan ke Polri, ke jaksa, ke hakim, supaya jangan diputuskan hukuman mati. Mungkin itu hanya sebatas diskusi. Tetapi putusan hukuman mati memang itu sudah layak bagi yang bersangkutan. Nah, eksekusi hukuman matinya tunggu dulu, selesai dulu hal-hal ini dan seterusnya. Mungkin itu yang saja perlu dipertimbangkan. Kemudian antara lawyer dengan lawyer tadi seperti saya bilang ya, seperti yang saya katakan itu ada hubungannya dengan sayap-sayapnya saja. Ini para lawyer ini juga suka mengganggu ya. Tetapi yang saya lebih cenderung ya Pak Dus untuk melihat beberapa pengamat yang betul-betul melihat secara jernih ya, meskipun dia Olipa atau Kamarudin itu dia advokat, tetapi karena dia melepas status itunya lalu berbicara secara lurus. Yang apa dia katakan adalah kita fokus pada substansinya, bahwa ada dugaan itu ini nanti di belakangan dulu baru diselesaikan. Tetapi yang substansinya ini, bahwa yang menjadi selama ini kita mendengar rekayasa lokus deliktinya di Magelang, di Jakarta, yang memperkosa si ini, ya itu semua cerita-cerita yang bukan menjadi perdebatan yang serius, ya menurut saya. Jadi sekarang fokus pengadilan, dijatuhkan hukuman selayaknya di 340 itu ya saya usulkan hukuman mati. Nah, meskipun saya pribadi ya, kalau kita pada Tuhan, hanya Tuhan yang mencabut nyawa. Tetapi negara kita ini membuat peraturan ini. Dan saya pikir peraturan KUHP di negara kita juga ya setidak-tidaknya para perancang dulu juga itu orang-orang bertuan kan Pak Dus. Orang-orang bertuan ya, memang cara lain. Tidak ada cara lain untuk menghabiskan orang-orang yang memang semena-mena dia menghabiskan nyawa orang lain. Inilah satu cara. Memang pada studi-studi, pada diskusi-diskusi, ini tidak menyelesaikan persoalan, tetapi paling tidak mengurangi manusia pelaku pembunuhan atas kemauannya sendiri. Demikian, Pak Dus. Ya, ya saya tanggapi lagi ya. Tidak bermaksud untuk mengulang-ulangnya begitu. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada hukuman mati. Hukuman mati itu diatur dalam KUHP. Jadi ada dua hukuman. Satu, hukuman mati. Tinggal dia pilihan. Apakah hukuman mati? Kalau hukuman mati ya didor. Nah itu selesai. Tapi kan
sayang gitu kalau dia didor ya. Menurut saya, Sambo masih diperlukan untuk kasus-kasus yang lain gitu. Jadi selain kasus selain kasus pembunuhan berencana, saya pikir Sambo juga bisa dijadikan sebagai orang yang nanti akan bisa membuka aib-aib yang ada di tubuh Polri gitu. Karena itu sayang sekali kalau dia dihukuman mati ya. Mungkin hukuman maksimal itu. Tapi itu nanti tergantung majelis hakim tentunya. Kalau mereka terus berbelit-belit ya pasti akan berat, pasti hukuman mati. Tapi kalau Ya, mereka jujur, ya. ya Pak Dus, saya kemudian ingin Pak Dus ini. nah, itu akan meringankan. Jadi alasan-alasan pemaaf itu, alasan-alasan pembenar itu terlihat dari apakah seseorang terdakwa itu memberikan keterangan sejujur-jujurnya, tidak menghambati penyidikan, tidak menghalang-halangi dan seterusnya. Nah itu kan hal-hal yang tadi menjadi alasan bagi majelis untuk meringankan hukumannya. Apakah minimal, apakah maksimal, atau hukuman mati. Tapi untuk penegak hukum APH, maka ya tentu dua pilihan. Kalau bukan hukuman mati, ya hukuman maksimal 20 tahun penjara. Nah, tapi kembali lagi, tadi soal pengacara, soal advokat lapor advokat, segala macam. Ya, saya pikir itu biasa saja ya. Sudah dari dulu yang namanya advokat begitu. Ada advokat yang memanfaatkan kasus untuk mempopulerkan dirinya. Itu juga sah-sah saja. Itu juga promosi bagi itu bagus. Ketika ada pengacara yang selama ini tidak dikenal, tapi supaya dia dikenal orang, maka bagaimana caranya agar dia membuat ini dan lain-lain. Dan itu juga tidak ada masalah gitu. Tapi kan begini, kualitas seorang pengacara itu kan juga terlihat dari apa yang dia ungkapkan, kemudian substansi persoalan yang dia laporkan dan seterusnya. Dalam kasus Deolipa, kemudian dilaporkan oleh kepolisian, kemudian Deolipa melaporkan kembali kepada dia karena membuat laporan yang tidak benar dan seterusnya, itu juga biasa-biasa saja. Dan bukan hanya advokat, polisi juga pernah melakukan lapor-melapor begitu ketika satunya ini, ya itu biasa saja. Nah, karena itu menurut saya tidak ada masalah soal lapor-melapor. Banyak advokat juga yang jahat di Indonesia ini, di dunia ini, tapi banyak juga advokat yang baik. Gitu. Banyak advokat yang bekerja sama dengan setan, banyak juga advokat yang bekerja sama dengan Roh Kudus gitu. Banyak advokat yang suka tipu tapu, banyak juga advokat yang bicara jujur, hati nurani dan seterusnya. Jadi itu semua hitam putih ya, itu semua plus minus. Dan hanya harapan kita begini, karena advokat itu adalah pilar keempat yang masuk dalam kategori penegak hukum. APH, aparat penegak hukum itu bukan hanya polisi, jaksa, hakim, tapi juga advokat. Advokat itu adalah penegak hukum. Nah, salah kalau advokat yang berusaha untuk melanggar hukum, itu salah. Karena dia adalah aparat penegak hukum gitu. Jadi dia masuk dalam kategori penegak hukum. Sama seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan seterusnya. Karena itu harapan kita, advokat juga harus turut membantu untuk pencerahan kepada publik. Jangan sampai advokat berkecenderungan untuk memperkeruh suasana, memberi pikiran-pikiran yang sesat kepada publik. Kan ini kan melanggar marwah dia sebagai seorang advokat. Advokat itu bertugas untuk menerangkan sebuah soal. Itu tugas advokat. Karena itu kita semua, saya, Pak Jen, yang juga adalah advokat, hendaknya juga belajar dari teman-teman advokat ini, bahwa kita ini disoroti orang ketika kita tidak bekerja sesuai dengan nurani. Kita akan dipuji orang ketika kita menjalankan tugas itu dengan baik. Tapi kalau kita bekerja sama dengan setan, maka kita akan mendapat cercaan-cercaan, fitnah-fitnah dan seterusnya. Nah, karena sebagai pengacara, bahwa menjadi pengacara itu punya beban tanggung jawab yang besar. Yang karena itu permintaan tanggung jawab dari publik kepada kita. Nah, karena itu mari kita sama-sama berusaha untuk mendorong kasus-kasus ketidakadilan ini untuk dituntaskan. Mari kita sama-sama dengan cara kita masing-masing mendorong agar aparat penegak hukum yang namanya kepolisian, kejaksaan dan hakim itu benar-benar bekerja sesuai dengan tugas mereka sendiri, termasuk kita sebagai advokat. Nah, tugas publik adalah bagaimana mengontrol
sebuah mereka-mereka yang mengklaim dirinya sebagai penegak hukum. Hanya masyarakat yang bisa diandalkan untuk memberi kontrol ketat kepada penegak hukum agar hukum itu betul-betul ditegakkan. Jadi ada satu semboyan yang Pak Kadon ajarkan kepada kita juga, tegakkanlah keadilan itu sampai meskipun langit runtuh. Itu satu ajaran, satu dogma. Maksudnya adalah apapun ininya, maka kepentingan kita untuk menegakkan keadilan itu juga menjadi panggilan untuk kita semua. Mungkin itu Om Ari.